nggak kenapa-napa, kita berusaha untuk menjawab. Tetapi kalau yang kita merasa bahwa pertanyaannya sudah tadi ditanyakan dan Anda telat masuknya, mohon maaf, kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan yang sama gitu ya, karena waktu juga terus berjalan. Jadi untuk semuanya tidak kemalaman sesi hari ini, jadi kita berusaha untuk tepat waktu. Nah, setelah tadi Abun sudah memberikan teknik mengenai sharing teknik mengenai colorful black ya, yaitu warna hitam dengan ada nuansa ungu dan juga nuansa biru ya. Dan sekarang adalah service yang kedua yang kita sebut dengan balayage express. Nah, balayage express itu adalah kita di sini sebenarnya tidak pure menggunakan teknik balayage painting, tapi menggunakan foil, makanya disebut dengan foliage ya. Tetapi apakah kita bisa melakukannya dengan balayage painting? Bisa saja. Bisa saja selama Anda menguasai teknik painting dengan baik, dan pasti akan bisa melakukan teknik itu juga. Tapi saya akan melakukannya dengan foil supaya nggak semua orang sebenarnya bisa balayage. Jadi teknik ini bisa dipakai juga untuk semua orang karena akan menggunakan foil. Lebih mudah untuk diaplikasikan untuk teman-teman semua di rumah. Nah, sebelumnya saya akan kasih lihat yang udah lihat teaser Instagram story saya mengenai warna yang saya mau kasih lihat adalah ini. Ya, ini adalah tampilan yang sudah saya buat. Ya, ini adalah balayage express yang saya buat tanpa menggunakan pre-lightening. Jadi di sini adalah saya hanya melakukan highlight atau balayage ya dengan menggunakan Magilip 12 dicampur dengan Magilip 13 atau namanya sekarang adalah Magi Fashion Ultra Lifting Pastel 12 jadi kalau 1 dan Magi Fashion Ultra Lifting Pastel 3. Diagramnya ini ada seperti ini. Yang sebelah sini belum saya bikin karena ini yang saya mau tunjukkan kepada teman-teman. Jadi saya bikin yang sebelah sini. Ya, kita bisa lihat meskipun tanpa pre-lightening, tapi kita tetap bisa mendapatkan hasil yang lihat dimensinya. Ya. Cakep ya? Cakep nggak? Mudah-mudahan teman-teman suka dan saya akan langsung bagikan saja. Namanya orang bilang, rambut balayage itu hanya bagus kalau dikali. Sebenarnya tidak juga. Kalau teman-teman lihat, ini saya hanya kali bagian bawahnya aja, bagian atasnya tetap lurus ya. Nah, poin penting daripada teknik ini adalah kita mengerti mengapa dilakukan seperti itu, dan juga untuk bagian atasnya untuk menciptakan agak sedikit dimensi yang lebih lebar supaya kita mendapatkan depth ya, terang dan gelapnya lebih bagus. Nanti bagian atas akan saya unjukkan, ini adalah bagian atas, bagian yang paling krusial untuk mendapatkan dimensi gelap dan terang supaya rambutnya jadi ada movementnya ya. Dan ini bukan kosong, tengahnya ada semua ya, tengahnya ada semua, jadi ini tidak kosong. Nah, saya akan tunjukkan sekarang diagramnya buat teman-teman semua. Oke, di sini kalau kita lihat ya, teman-teman lihat dulu diagramnya ya. Di diagram tersebut adalah yang bagian belakang. Sebenarnya teknik ini sudah pernah saya sharing waktu pertama kali saya sharing mengenai brunette balayage dengan teknik yang di belakang seperti ini ya. Dan tetapi lagi itu adalah yang saya lakukan tekniknya adalah weaving, bukan slicing. Nah, kali ini karena saya ingin mendapatkan efeknya adalah lebih tebal ya, highlightnya lebih kelihatan, balayage-nya lebih terlihat, maka itu adalah di bagian bawah, di bagian dalam, semuanya saya memakai adalah slice. Tetapi kalau kita lihat makin ke atas, di gambar yang pertama yang di atas, itu bagian atas semuanya adalah weave, ya, semuanya weaving. Kalau lihat titik-titik itu adalah weaving. Kemudian kalau yang garisnya merah itu adalah slicing. Yang di bagian samping juga sama, ya, di bagian samping juga adalah slicing dan kemudian bagian atasnya adalah weaving. Nah, ini adalah teknik di mana ketika kita menggabungkan antara dua teknik slicing dan diagonal dan horizontal, kita akan mendapatkan efek yang berbeda. Kenapa saya menggabungkan dua teknik ini? Mungkin teman-teman juga saya ulang aja supaya tahu bahwa ketika kita melakukan diagonal, maka hasil yang kita dapatkan adalah hasilnya
garisnya adalah horizontal, maka kita akan mendapatkan garis yang tegas. Dengan menggabungkan diagonal, kemudian horizontal, maka kita bisa mendapatkan kedua efek tersebut. Efek lembut dan juga efek tegaskan. Ya, ini adalah kita sebagai hairdresser harus tahu kapan kita menggunakan diagonal, kapan kita menggunakan horizontal. Jadi bagian belakang adalah diagonal dan horizontal berbarengan. Ya, diagonal, horizontal, diagonal, horizontal, diagonal, horizontal. Maka itu adalah kita bisa bilang di belakangnya adalah full. Sama bagian samping juga. Di bagian atas, nah kalau teman-teman lihat, ini saya hanya bikin untuk permudah. Permudah adalah kalau misalnya sulit untuk melihat arah rambut, ya sulit untuk melihat arah rambut, lakukan saja horizontal whipping. Hasilnya pasti kurang lebih akan mirip. Tetapi kalau misalnya kita mau belajar lebih melihat arah rambut, nanti di boneka saya akan jelaskan tekniknya sedikit berbeda. Saya tidak akan ambil horizontal, ya, tetapi saya akan miringkan sedikit sesuai dengan kita mau sisirnya kemana. Ya, kita mau sisirnya kemana. Gitu. Jadi nanti di bagian atas saya akan tunjukin gimana caranya kita membaca alur rambut dan kemana arah kita mau menyisir. Ya, oke. Saya stop sharing dulu. Oke. Nah, ini bagian ini sudah saya kerjakan. Sekarang adalah saya akan mengerjakan bagian yang pertama. Kalau misalnya ini kan karena saya sudah ngerjain sebelah sini, maka saya nggak mungkin ambil segitiga lagi di atasnya, ya. Saya hanya akan ambil segitiganya itu adalah sebelah doang, karena sebelah sini sudah saya bikin. Ya, jadi saya akan ambil segitiganya, nanti saya tunjukin. Selalu sampai recession area. Ya, ini adalah section yang di atas. Segitiga. Ya, segitiga. Jadi kalau sebelahnya sama, pasti dia juga akan segitiga. Dan Anda mengerjakannya langsung biasanya. Karena ini saya udah kerjain sebelah, makanya nanti saya cuma kerjain sebelahnya lagi. Ya. Tetapi kalau misalnya kita mau hasilnya seperti yang saya bilang, melihat arah rambut, maka akan lebih baik kita belah dua. Ya, kita belah dua seperti ini. Kemudian habis itu adalah kita ambil section seperti biasa, kita ambil section sampingnya. Ya, gampang? Oke ya. Nah, kemudian adalah sekarang tinggal bagian belakang. Saya akan pisahin dulu di bagian yang sudah saya kerjain. Saya akan skip. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau lihat bagian belakang tuh full, ada semua, ya. Saya akan tundukkan dulu bonekanya biar lebih gampang untuk saya ngerjain. Semuanya bisa lihat dengan jelas ya. Oke. Section pertama saya adalah diagonal. Section pertama saya adalah diagonal. Kita lihat. Ya. Diagonal, kemudian kita ambil slide. Karena ini kita tidak menggunakan pre-lightening, slide saya boleh lebih tebal. Kalau kita menggunakan pre-lightening, maka harus lebih tipis. Tetapi karena ini kita tidak menggunakan pre-lightening, maka saya ambilnya adalah lebih tebal, sekitar 3/4 cm, ya, atau 75 mm, 3/4 cm. Tapi kalau Anda mau lebih soft lagi, setengah cm juga boleh, ya. Kemudian ini saya akan menggunakan balayage board untuk lebih rapi aja. Kalau teman-teman nggak pakai balayage board juga nggak apa-apa, tidak harus, ya, tidak harus menggunakan balayage board. Kemudian saya akan aplikasikan.
punya balayage board, ini akan lebih memudahkan kita meratakan produknya sampai ke dalam. Ya. Oke, kita lepas. Kemudian kita lipat. Anda mau lipat 2 kali boleh? Ya. Kalau mau sekali aja juga nggak apa-apa. Selama ini bisa kencang dan tidak melorot, nggak apa-apa. Tapi kalau takut melorot 2 kali. Ya, ini pertama. Kemudian, section kedua adalah saya akan ambil secara horizontal, ya. Ya. Saya akan ambil horizontal, kemudian saya ambil kurang lebih 3/4 cm. Sama, pakai balayage board. Kalau tidak punya balayage board, nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Tidak harus. Oke, taruh. Bagus kan udah rambutku. Ini saya sekali lagi, untuk yang mungkin telat, formulanya yang saya pakai adalah 12/11 dan dicampur dengan majelis 13. Karena kita harus tahu bahwa tidak semua klien mau di bleach. Tidak semua klien cocok dengan warna dingin. Ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kita untuk kita bisa memberikan servis yang lain kepada tamu kita. Contohnya tadi adalah colorful black, rambut yang sudah pernah dihitamkan. Bisa saja kita kasih aksen dengan warna-warna yang ada ungunya atau biru. Oke. Sudah diagonal, horizontal, sekarang adalah kembali lagi diagonal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi diagonal. Kita ambil. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Aku Trisna. Ya, diagonal. Mas Indra, Yes. rasio pencampuran 12.11 dan 13-nya berapa, Mas? 1/1. 1/1. Dua-duanya di slice ya, Mas Indra? Semuanya di slice. Semuanya di slice. Mas Indra mungkin boleh dijawab pakai bahasa Inggris juga. Tadi ada pertanyaan, will you do all slice or stitch? It's all slice. It's all slice, but on the top we will do the weave. But from the underneath is all the way slice diagonal and alternate with horizontal. But on the top, when you finish with the horizontal line, so it has to be weave. So it will give you like a soft effect. Thank you. Habis horizontal, ini ada diagonal, kemudian kita horizontal lagi. Ya, kita horizontal lagi. Jadi ini tandingnya cepat kok, nggak lama. Ya, horizontal lagi. Horizontal. Ingat bahwa kalau kita menggabungkan, when you mix horizontal and diagonal, so you will create all the movement. You get the softness and you get the boldness. So it will be a combination between the soft and bold together. Kalau negative space kira-kira berapa sentimeter ya, Mas? Negative space adalah, kalau aku ngambilnya adalah, kalau kita sudah bisa melihat garisnya diagonal, cukup diagonal ataupun cukup horizontal, jangan pusingkan misalnya harus 2 cm, harus 3 cm ya. Saya ada yang 4 cm juga nggak apa-apa. Kalau partingan tengah sama samping zigzag itu gimana ya, Mas?
bikin zigzag maksudnya? Mungkin yang Yang bertanya bertanya, boleh diperjelas. ya jadi boleh diperjelas. Oke, kemudian setelah horizontal kita ambil diagonal lagi. Ya, kita ambil diagonal lagi. Kelihatan apa enggak? Perlu saya tinggiin dikit bonekanya? Ya, kita ambil diagonal lagi dan nanti terakhir di atas adalah horizontal. Antara yang horizontal sama yang vertikal, titik temunya juga besar nggak, Mas? Oh, vertikal. Saya ngambil vertikal, ambilnya diagonal. Ambilnya diagonal. Ketemu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena ingat rambut itu bergerak. Ya, rambut tidak seperti layaknya sapu lidi yang tidak bergerak, tapi adalah rambut bergerak. Jadi kalaupun bertemu, nggak akan jadi masalah. Karena kita akan mendapatkan movement. Lalu nanti yang negatif space-nya nanti di color nggak, Mas? Terserah, boleh di color, boleh tidak. Kalau ingin mendapatkan lebih kontras, boleh digelapin. Kalau misalnya warnanya rambutnya seperti ini ya, seperti boneka saya. Tapi kalau misalnya rambutnya virgin, hitam, ya silakan mau di color. Tapi jangan sampai colornya terlalu terang. Cukup level 5, supaya memberikan kontras yang bagus. Oke, terakhir ini adalah, saya akan ambil horizontal, ya, tetapi adalah weave. Ini terakhir horizontal saya, dan saya akan weave. Ya, weave. Ada pertanyaan lagi kah? Ya, cepat. Saya hanya ngerjain belakang, kurang lebih sambil ngomong. Nah, berarti waktu aplikasi tidak boleh sampai ke dalam ya? Ke dalam gimana? Sampai ke dalam rambutnya? Ke dalam gimana ya? Nggak ngerti. Ke diperjelas. akar maksudnya. Ke akar. Jangan sampai kena kulit kepala, yang pasti. Kayak kita highlight kan juga kita highlight tidak kena kulit kepala ya. Oke, sekarang adalah saya akan bikin di bagian samping. Bagian samping, kalau misalnya kalian pikir saya mau tambahin manipis, silakan, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai manipis juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang kalian ini adalah karena tadi Ko Abon sudah jelasin manipis, saya nggak pakai manipis. Tapi kalau Anda mau tambahin manipis juga boleh ya, silakan. Tapi saya tidak pakai manipis. Yang ini saya akan